Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Nah, ini kegiatan aku waktu subuh ya teman-teman. Ini sekitar jam 4.30 subuh. Ini aku ke dapur mau masak otak-otak. Seorang ibu itu biasanya bangun lebih awal ya teman-teman daripada penghuni rumah yang lainnya, seperti anak-anak maupun suami. Biasanya itu seorang ibu rumah tangga itu bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti masak dan lain-lain. Jadi lebih enak itu mengerjakan pekerjaan di waktu subuh ya teman-teman, karena anak-anak sedang tidur, kita lebih leluasa ataupun lebih cepat dalam beberes rumah. Nah, ini aku udah selesai motongin otak-otaknya. Ini karena udah masuk waktu azan subuh, ini aku mau sholat subuh dulu ya teman-teman. Ini aku sholat subuhnya biasa di depan seperti ini ya teman-teman, di ruang tamu, karena di dalam sedang pada tidur, aku mendingan sholat di depan aja. Nah, ini aku udah selesai sholat. Ini aku dengar kayak seperti hujan. Ini mau aku cek dulu apakah benar ini hujan. Dan ternyata pas aku lihat di luar ya teman-teman, ini ternyata lumayan rintik-rintik hujan seperti ini ya teman-teman, keadaan di depan. Ini sebelum subuh tadi ternyata udah hujan deras, dan ini ada bekas hujannya jadi basah ya teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau suami berangkat kerja, kalau dalam keadaan hujan seperti ini, dia lebih baik menggunakan ojek ya teman-teman dari rumah. Jadi dia tuh kalau dari rumah berangkat naik ojeknya sampai ke Puri Bete Celeduk aja, dan dia mau naik busway. Dan kenapa milih busway, karena di sini kan busway-nya itu ada jembatan ya teman-teman. Jadi jalannya itu di atas. Jadi kalau banjir itu dia nggak ngaruh, dan dia dapat menghindari macet juga, karena kalau lewat bawah kan itu pasti macet ya teman-teman. Jadi dia lebih baik menggunakan ojek, habis itu dia naik ke busway. Alhamdulillahnya di daerah Celuduk ini transportasi umum itu gampang banget ya teman-teman didapetin, seperti ojek dan busway juga. Dan ini aku lanjut ke dapur ya teman-teman. Setelah selesai sholat, ini mau nyambel otak-otaknya. Buat teman-teman yang nggak tahu otak-otak, jadi otak-otak itu olahan ikan yang udah dicampur sama tepung dan aneka bumbu lainnya. Jadi seperti kayak bakso gitu, cuman bentuknya lonjong. Dan ini rasanya ikan banget ya teman-teman. Dan otak-otak ini biasanya olahan dari ikan tenggiri. Nah, ini penampakan dari otak-otak gorengnya sama kue tiaw ya teman-teman. Jadi ini ada sisa kue tiaw kemarin malam, itu masih ada sisa, aku simpan di kulkas. Dan ini aku lagi manasin lumayan untuk sarapan pagi aku bareng sama suami. Dan ini udah selesai goreng otak-otaknya. Ini aku udah selesai blender cabenya juga. Ini mau langsung aku tumis dulu sambelnya ya teman-teman. Dan ini penampakan dari kue tiaw yang aku angetin tadi. Ini aku ngangetinnya nggunain kayak teflon mini seperti itu ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai masaknya. Ini aku ada bekelin suami aku pakai otak-otak sama santan sawi putih ya teman-teman. Ini bekal ala kadarnya untuk suami, tapi alhamdulillah suami aku itu orang yang nggak rewel, mau dibekelin apapun dia terima ya teman-teman. Orangnya nggak pilih-pilih makanan, yang penting dibekelin aja, karena kata dia kalau nggak dibekelin itu seperti ada yang kurang ya teman-teman. Dia tuh orangnya kalau udah sampai kantor itu males banget keluar untuk cari makanan, jadi dia lebih suka dibekelin sama istrinya. Dan setelah selesai bungkusin nasi bekal untuk suami, ini aku ke depannya teman-teman. Ini aku biasanya kalau subuh ini seperti ini ya teman-teman, nonton TV, nyalain TV sambil sarapan bareng suami di depan berdua. Jadi kami itu kalau ada waktu untuk me time berdua cuman di waktu subuh ya teman-teman, seperti ini. Karena kalau waktu subuh itu anak-anak semuanya masih pada tidur, dan ini waktunya kami untuk me time berdua ya, walaupun me time ala kadarnya ya teman-teman, nggak masalah. Dan seperti ini teman-teman, kalau suami mau berangkat kerja itu selalu aku suapin seperti ini. Jadi dia nggak mau kalau makan sendiri, dia tuh lebih suka kalau disuapin. Dan alhamdulillah ini kami sarapannya udah selesai, dan ini udah sekitar jam setengah 6 pagi ya teman-teman. Ini masih gerimis seperti ini. Dan akhirnya suamiku pas berangkat naik ojek, dia pakai mantel sendiri ya teman-teman, karena gerimis, takutnya tas yang dia bawa itu basah, makanya dia bawa mantel sendiri. Dan setelah suami berangkat kerja, ini aku biasanya beberes rumah mumpung anak-anak masih pada tidur ya teman-teman, karena beberes di waktu subuh atau di pagi seperti ini itu lebih enak karena leluasa, nggak digangguin sama anak-anak.
Dan ini aku mau buka gorden dulu ya teman-teman, karena ini udah jam setengah 6 pagi. Ini mataharinya juga udah cukup kelihatan terang. Ini mau aku langsung buka aja ya teman-teman. Dan ini aku lanjut untuk ke dapur untuk ngambil kain lap. Jadi ini aku mau ngelap-ngelapin TV dan meja. Ini sebelum TV aku mau ngelapin meja dulu. Ini mejanya kotor karena habis dicoret-coretin sama anak-anak. Biasa ya teman-teman, kalau punya anak-anak itu pasti sukanya hobinya nyoret-nyoret. Dan ini lanjut untuk ngelap di bagian TV. Ini kebetulan TV-nya udah nggak aku elap sekitar 1 mingguan lamanya teman-teman. Ini debunya udah mulai ada tipis-tipis. Ini sebelum menebal ini harus dilap-lap ya teman-teman, supaya TV-nya lebih bersih. Jadi kita itu sebagai ibu rumah tangga harus ada jadwal bersih-bersih rumah ya teman-teman, seperti ngelap-ngelap TV dan lain-lainnya. Jadi ini harus ada jadwal bersih-bersihnya supaya pas pengerjaannya enggak terlalu capek ya teman-teman. Seperti ngelap-ngelap TV dan kipas ini baiknya dilakukan per 4 hari sekali ataupun seminggu sekali, enggak masalah ya teman-teman, tergantung cuaca. Dan kalau sekarang ini lagi musim hujan, ini kan debu nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi ini bisa dilakuin seminggu sekali. Dan ini alhamdulillah ngelap-ngelapnya udah selesai. Ini aku lanjut lap-lap di bagian sofa ya teman-teman. Jadi ini sofanya lumayan kotor, jadi banyak banget tumpahan kayak nasi ataupun susu. Ini yang lengket-lengket di sofa harus dilap-lap supaya sofanya enggak dekil dan kumel ya teman-teman. Ini aku ngelapnya pakai kain lap yang udah dibasahin air sedikit. Dan ini alhamdulillah udah selesai. Lanjut di bagian meja. Dan setelah ini aku mau lanjut nyapu ya teman-teman. Dan ini aku biasanya kalau nyapu dari dapur dulu ya teman-teman, dari dapur, kamar, baru ruang tamu. Enaknya kalau bekerja di waktu subuh ini seperti ini ya teman-teman, rumah seperti kosong, nggak ada penghuninya, padahal penghuninya lagi pada tidur. Ini karena mumpung mereka lagi pada tidur, aku beberes rumah dengan leluasa ya teman-teman, supaya lebih cepat selesai. Jadi nanti pas anak-anak bangun itu rumah udah rapi, udah bersih. Nanti pas mereka bangun itu tinggal mandiin aja sama lanjut sarapan pagi. Nah ini aku lagi bersihin di bawah kolong ya teman-teman. Kebetulan di bawah kolongnya itu berantakan banget. Biasa tuh anak-anak suka banget mainan di bawah kolong. Ini setiap hari selalu diberantakin. Jadi anak-anak itu suka banget main petak umpet ya teman-teman. Ini suka mainnya di bawah kolong, makanya kolong itu selalu berantakan walaupun udah sering dirapiin, bahkan setiap hari dirapiin. Ini aku lanjut di bagian ruang tamu ya teman-teman. Ini aku mau sapu-sapu aja di bagian karpet. Dan kali ini aku nggak ngevakum ya teman-teman, karena kebetulan karpetnya nggak terlalu kotor juga. Ini mau aku sapu-sapu aja menggunakan sapu lidi. Dan ini lanjut untuk nyapu di bagian lantainya seperti ini. Jadi biasanya tuh aku kalau ngevakum bareng sama suami itu kegiatannya seminggu sekali ya teman-teman. Jadi ngevakum-vakum itu biasanya pekerjaan suami aku, karena dia lebih hobi aja gitu ngevakum-vakum di bagian ruang tamu. Dan ini selesai beresin di depan, aku mau susun-susun dulu bantalnya karena aku lanjut mau di bagian dapur ya teman-teman. Dan ini aku setelah selesai beberes di bagian ruang tamu, ini aku biasanya ngepel ya teman-teman. Dan ini aku mau ngepel dulu di bagian kolong dapur seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya di kolong dapur aku biasa nyimpen kayak beras. Ini aku belum punya tempat beras ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau nyimpen beras selalu masih di dalam plastik. Nanti kalau ada rezeki insya Allah beli tempat berasnya. Dan ini aku biasanya kalau di bawah kolong ini aku nyimpen kayak peralatan mainan anak-anak aku, sama kayak galon, kayak wajan-wajan, kompor gas, sama tempat sampah. Dan ini biasanya rutin aku lakuin karena ini suka sering kena air teman-teman. Jadi kalau nggak rajin dibersihin takutnya nanti lembab dan bikin bawah kolongnya itu kumel ataupun dekil ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman terima kasih ya udah nyaksiin video aku. Yang udah klik video aku, please jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu bikin aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Semoga setiap video yang aku buat ada manfaatnya, ada faedahnya di setiap video ya teman-teman. Walaupun gak semua video ini ada faedahnya ya, semoga dari beberapa video yang aku upload ini ada faedahnya buat teman-teman sekalian.
agar teman-teman sekalian ini lebih semangat lagi dalam beberes rumah. Dan ini aku mau kasih tahu ya teman-teman, buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, ini aku tinggalnya di kontrakan 3 petak, lebih tepatnya di daerah Ciledug ya teman-teman. Dan karena aku tinggalnya di kontrakan 3 petak, jadi teman-teman itu nggak akan ada yang nemuin barang-barang mewah di sini ya teman-teman. Jadi semua yang ada di rumah kontrakan aku ini barangnya barang sederhana aja, nggak yang mewah-mewah ataupun yang gimana-gimana ya teman-teman, karena tempat yang terbatas juga. Dan ini di video aku lagi ngepel ya teman-teman. Aku biasanya tuh kalau udah selesai nyapu lanjut ngepel, karena kalau nggak ngepel itu kayaknya ada yang kurang ya teman-teman. Sayang banget lantai udah disapu nggak langsung dipel. Ini aku biasanya ngepel dari dapur, kamar sampai ke bagian ruang tamu. Dan alhamdulillahnya kalau punya rumah mungil itu pekerjaan di bagian ngepel itu pekerjaan yang paling cepat dikerjain ya teman-teman, seperti ini. Jadi aku tuh kalau ngepel cepet selesai teman-teman, karena lantainya juga nggak terlalu lebar. Jadi pekerjaan ini gampang banget dilakuin. Dan alhamdulillahnya pekerjaan yang ngepel-ngepel seperti ini cepat selesai. Dan setelah ngepel ini aku lanjut di bagian kamar ya teman-teman. Ini aku mau ngambilin baju-baju kotor di belakang pintu. Ini sebagian ada yang kotor, sebagian enggak. Dan ini nanti baju yang kotor mau aku cuci, dan yang ini baju yang kiranya masih dipakai ini mau aku simpan aja ke dalam lemari. Dan ini aku setelah selesai ngerapiin bajunya, ini mau lanjut beberes di bagian meja yang ada di kamar ya teman-teman. Ini aku mau ngerapiin peralatan sholat aku beserta anak dan suami aku. Jadi ini lumayan berantakan, nanti mau aku lipet ya teman-teman. Ini sebelum aku ngelipetin peralatan sholatnya, ini aku mau ngelap-ngelap meja dulu sama loudspeakernya juga ya teman-teman. Ini kebetulan belum dielap-elap, jadi ini udah mulai ada debu-debu tipisnya. Ini kalau nggak langsung dielap takutnya semakin tebal ya teman-teman debu-debunya. Dan ini setelah selesai ngelap-ngelapin di bagian mejanya, ini aku mau lanjut susunin aja peralatan sholat aku beserta anak dan suami. Dan setelah itu aku lanjut beresin yang berantakan ini di atas kulkas ya teman-teman. Ini mau dilap-lap aja, langsung disusun-susunin aja. Dan ini lanjut lap-lap di bagian kulkas supaya kulkasnya itu selalu terlihat baru ya teman-teman. Padahal ini kulkasnya aku udah umurnya 10 tahun lebih ya teman-teman. Ini kalau nggak rajin dilap-lap pasti kumel banget. Dan ini aku lanjut cuci piringnya teman-teman di dapur. Ini aku cuci piringnya sisa dari aku sarapan bareng sama suami aku tadi. Aku belum cuci piring. Ini mau aku cuci piring dulu supaya nggak ada lagi cucian kotor di dapur. Dan ini maaf banget ya teman-teman, ini piring-piring aku nggak ada estetiknya sama sekali, berwarna-warni. Jadi ini semalam sebenarnya warnanya putih semua ya teman-teman, kayak piring, mangkok, sendok. Bukan sendok deng, ini gelas. Ini sebenarnya warna putih, cuman pada pecah-pecah. Padahal ini melamin ya teman-teman, sama anak-anak aku dibanting, akhirnya pecah juga melaminnya. Tapi semalam aku udah pesan piring baru ya teman-teman. Ini mau aku ubah suasana dapurnya, mau ubah suasana warna-warna piringnya. Nanti videonya aku upload ya teman-teman. Dan bentuk piringnya seperti apa, mangkoknya seperti apa, nanti aku bikin videonya. Dan terima kasih ya teman-teman udah nyaksiin video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum